Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan Ji Seonsun yang saat ini sedang mengobrol dengan seseorang yang saat itu berkata kepada Ji Seonsun, "Kita sudah menderita kerugian besar dalam peperangan melawan invasi True Devil ke Heavenly Immortal Manor. Bahkan 36 ahli Rana Tribulation Transcendence telah dilemahkan dan lebih dari 200 kultivator body integration serta 8.000 kultivator void amalgamation telah terbunuh. Dengan tuan muda yang tewas dalam aksi Heavenly Immortal Manor yang dulunya ada 12, kini bahkan sosok tuan muda hanya menjadi 4 saja. Heavenly Immortal Manor benar-benar diambang kehancuran. Untungnya bagi kakek tua itu, Ji Seonsun telah keluar dari pengasingan dan memusnahkan para True Devil." Leluhur tua juga mengatakan itu adalah kejadian yang sangat tragis, padahal dulunya mereka adalah tanah suci terbesar di Grityan ini. Sepertinya kekuatan besar mereka hanya untuk sementara waktu dan tidak selamanya. Bahkan di perang ini, fondasi Dao milik Pak Tua itu benar-benar sudah hancur total. Dia mungkin tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bisa hidup lebih lama lagi. Ji Seonsun yang mendengar itu pun kemudian berkata kepada Pak Tua itu, "Leluhur sepuh, tolong jangan berkata seperti itu. Master Sekte dan yang lain pasti akan mencari cara." Pak Tua yang mendengar ucapan dari Ji Seonsun pun kemudian mengatakan kepada dirinya, "Tidak apa-apa Ji, Pak Tua ini sudah cukup lama hidup di dunia ini. Aku hanya punya mimpi yang belum terpenuhi. Mungkin aku perlu bantuanmu untuk mencapainya." Ji Seonsun yang mendengar ucapan itu pun bertanya kepada Pak Tua itu, "Mimpi seperti apa yang kau maksudkan?" Pak leluhur tua itu pun kemudian mengungkapkan mimpi untuk mendaki, melampaui pegunungan terjal, dan menemukan puncak yang lebih tinggi lagi. Saat kau mencapai puncak tertinggi yang ada di dunia ini, sebuah gunung-gunung yang akan kau lihat hanyalah tempat yang sangat rendah. Itu artinya kau tidak akan memiliki satu tempat pun yang tersisa. Dan karena alasan itu juga, kau harus mendaki puncak yang lebih tinggi lagi, yaitu dunia atas. Mendengar ucapan seperti itu dari leluhur tua, Ji Seonsun pun kemudian mengatakan kepada dirinya, "Tidak kusangka kau bahkan lebih sombong dari diriku ini." Tetapi kakek leluhur tua itu pun kemudian mengatakan, "Ji kecil, kukira kau sudah melewati semua gunung yang ada di dunia ini. Tidak ada lagi yang perlu kau taklukkan." Ji Seonsun yang mendengar ucapan itu pun merasa sangat ragu ketika dirinya mengingat sosok Hanju. Tetapi leluhur tua saat itu kembali mengatakan, "Bahkan saat ini kau adalah satu-satunya tiang penyangga untuk Heavenly Immortal Manor ini. Master Sekte dan para tetua berharap kau tinggal dan membawa kami kembali ke keunggulan. Tapi Pak Tua ini menginginkan agar kau menempah jalan hidupmu sendiri. Dunia mortal ini terlalu sempit untuk bisa mewujudkan cita-citamu ini. Jadi pergilah ke panggung yang ada di atas sana. Masih banyak puncak yang menjulang tinggi di sana. Jangan menyia-nyiakan bakatmu, Ji kecil." Mendengar ucapan seperti itu dari leluhur tua, Ji Seonsun pun kemudian bertanya, "Tapi bagaimana dengan Heavenly Immortal Manor jika aku tiada?" Mendengar ucapan seperti itu, leluhur tua pun mengungkapkan, "Tidak apa-apa Ji, semuanya pasti akan baik-baik saja. Yang aku inginkan dari dirimu, cukup mengingat saja bahwa asalmu dari Heavenly Immortal Manor yang dulu pernah sangat mulia di dunia ini. Saat kau benar-benar mencapai puncak, kau bisa meneruskan warisan kita." Ji Seonsun yang mendengar ucapan dari sang leluhur tua pun terdiam sejenak, dan kemudian dia pun memberanikan dirinya sambil berkata kepada leluhur tua, "Leluhur tua, aku baru ingat bahwa masih ada satu gunung yang belum bisa aku daki di dunia ini." Mendengar ucapan seperti itu, leluhur tua pun benar-benar sangat terkejut.
Dan Ji Xianzhen pun mengungkapkan bahwa dia akan naik setelah berhasil menaklukkan gunung yang dimaksudkannya itu. Gunung itu tidak lain adalah tempat Hanju berada, dan Hanju adalah orang yang ingin dikalahkan oleh Ji Xianzhen sebelum dirinya naik ke dunia immortal. Tapi beberapa saat setelah itu, Hanju berkata kepada Ji Xianzhen, "Katakan, bagaimana kau mau menggantikan semangkaku ini? Aku benar-benar menunggu lama untuk ini." Mendengar ucapan seperti itu, Ji Xianzhen pun berkata kepada Hanju, "Akan aku buatkan sup untuk lain waktu. Bagaimana dengan itu? Dan kau tenang saja, aku tidak akan naik ke dunia immortal karena kekuatanku ini belum cukup. Jadi aku tidak akan pergi ke sana, dan aku juga tidak akan banyak mengganggumu," ucap Ji Xianzhen sambil tersenyum ke arah Hanju. Hanju yang udah bosan mendengar ucapan itu pun berkata kepada dirinya, "Terserahlah pada dirimu, serahkan saja sup yang akan kau buat untukku itu." Namun beberapa saat setelah itu, Ji Xianzhen pun berkata kepada sosok Hanju, "Guan Yu, ada hal yang tidak aku mengerti darimu sebenarnya. Dengan kekuatanmu yang sudah berada di puncak, kenapa kau masih terus bersembunyi?" Hanju pun kemudian berkata kepada Ji Xianzhen, "Bukannya lebih baik tetap rendah hati seperti ini daripada mencari banyak musuh?" Tetapi Ji Xianzhen saat itu mengungkapkan, dikagumi banyak orang, menggenggam status yang tinggi, punya kekayaan, dan ada banyak hal lain. Kenapa itu tidak penting bagi dirimu? Apakah kau benar-benar menolak semua itu? Hanju yang mendengar ucapan seperti itu dari Ji Xianzhen pun kemudian tersenyum dan mengatakan kepada dirinya, "Katakan saja, semakin besar sebuah pohon, maka semakin besar angin yang akan menerpanya. Harga yang harus kau bayar untuk bisa mendapat semua itu sangat merepotkan. Sedikit masalah lebih baik daripada banyak masalah. Dan karena itu, aku menginginkan tetap rendah hati saja. Dan soal hal yang kau sebut itu, aku tidak peduli dengan status, harta, dan yang lain. Aku sudah punya banyak hal yang aku inginkan di dunia ini, termasuk rekan-rekanku yang ada di tempat ini," ucap Hanju dengan sangat percaya diri. Ji Xianzhen yang mendengar ucapan dari Hanju itu pun kembali menanyakan, "Bagaimana kau bisa yakin sudah memiliki yang terbaik di dunia ini? Apakah kau tidak takut kepuasan akan menghambat kultivasimu itu?" Mendengar ucapan seperti itu, Hanju pun mengungkapkan, "Kenapa kau tidak melampauiku terlebih dahulu sebelum mengatakan itu? Aku akan menunggumu di sini." Ji Xianzhen yang mendengar ucapan itu pun merasa senang dan pamit kepada Hanju, "Kau akan menyesal karena udah mengatakannya. Tunggu saja Guan Yu, aku akan menunjukkan yang terbaik kepada dirimu nanti." Hanju yang mendengar ucapan itu pun berkata kepada Ji Xianzhen, Iya, yang penting jangan lupakan sup buatanmu itu." Di dalam hatinya, Hanju berkata, "Heavenly Court akan segera turun. Bocah itu akan sibuk melindungi orang-orang jika dibandingkan untuk menggangguku. Tapi karena dia bisa datang menggangguku, artinya bencana dari True Devil sudah berakhir. Apakah Heavenly Court masih akan turun untuk membersihkan dunia mortal ini? Untuk memastikan saja, mari kita tanya kepada Meng Po. Andai saja Heavenly Court tetap bersikeras membersihkan dunia mortal, aku harus menyiapkan rencana jitu. Dunia immortal di sana masih tidak terjangkau olehku. Untuk AdSense, aku harus melalui Tribulation terlebih dahulu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku lakukan dengan mudah." Hanju pun kemudian menggunakan Divine Sense untuk sampai ke tempat Meng Po, dan dia pun kemudian sampai di alam bawah. Menurut sosok Hanju, Netherworld ini ada di bawah dan mencerminkan alam dunia paralel. Dia juga mengatakan bahwa pengaturan dunia ini mungkin juga dimaksudkan untuk memudahkan reinkarnasi jiwa. Sekarang Hanju juga sudah mencapai ranah Reincarnation Lost Immortal. Esensi jiwa dari Hanju juga sudah menembus pelindung dunia lebih cepat jika dibandingkan teleportasi antara dunia mortal. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Hanju yang sudah sampai di tempat Meng Po pun berkata kepada Meng Po, "Senior Meng Po, aku ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Dunia mortal sudah berhasil membinasakan semua True Devil. Bisakah kau membantuku menanyakan apakah Heavenly Court akan tetap turun untuk membersihkan dunia mortal atau tidak?" Mendengar ucapan seperti itu, Meng Po yang muncul pun berkata kepada Hanju, "Aku tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan soal pengaturan Heavenly Court. Apakah ada hal lain yang bisa aku bantu?"
Hanju yang mendengar ucapan itu pun merasa sangat kebingungan, dan dia pun kemudian memberanikan dirinya sambil berkata kepada Mengpo, "Senior, jika dunia mortal dalam kekacauan, apakah aku boleh membawa beberapa orang ke Netherworld untuk bersembunyi?" Mengpo yang mendengar ucapan dari Hanju pun kemudian mengatakan, "Itu tidak bisa. Makhluk hidup yang masuk ke Netherworld, untuk membawa mereka ke tempat ini, kau harus membunuh mereka terlebih dahulu. Saat mereka memulai perjalanan menuju reinkarnasi, aku bisa membantumu mencapai dan mencari jiwa mereka." Mendengar ucapan seperti itu, tentu saja Hanju tidak mau menurutinya. Dan Mengpo pun saat itu kembali mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah utusan hantu dan tidak bisa memutuskan apa yang akan terjadi di Netherworld ini. Tapi jika suatu saat kejayaan dari ras Magnus kembali, dia mungkin bisa membantu Hanju dalam hal ini. Hanju yang mendengar itu pun kemudian menanyakan, "Tapi kan kau sudah janji bahwa aku boleh membawa muridku tinggal di sini. Kenapa sekarang malah tidak boleh? Saat kau memintaku menerima Ling Er, aku bahkan sama sekali tidak bimbang. Sekarang saat aku minta bantuanmu, kenapa kau hanya menghindar? Kau mau mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Apakah begitu, senior?" Mendengar ucapan dari Hanju, wajah Mengpo pun terlihat sangat marah, yang membuat Hanju pun panik dan berkata di dalam hati, "Sial, aku berkata terlalu kasar. Mengpo tidak akan marah dan langsung membunuhku kan di tempat ini. Dia itu sangat mengerikan. Aku juga tidak bisa mempercayainya. Kenapa aku malah terbawa emosi seperti ini?" Mengpo yang mendengar ucapan dari Hanju ternyata tidak marah dan berkata kepada Hanju sambil menghela nafas, "Jangan marah-marah di dalam hati seperti itu. Aku bisa mendengarmu. Baiklah, kau bisa membawa muridmu, tapi paling banyak cuma 3. Jika terlalu banyak, nanti Netherworld akan menyerang balik ke arah mereka. Yang kau minta itu melampaui batas kemampuanku. Kalau kau ingin membawa lebih dari 3, aku hanya bisa memberimu 2 tempat utusan hantu, dan untuk sisanya, kita harus melakukan sesuai aturan." Hanju yang mendengar ucapan itu pun berkata kepada Mengpo, "Tapi ada banyak orang di gunungku. Bukankah maksud dari perkataanmu itu sama saja seperti meminta mereka untuk mati?" Mengpo pun kemudian mengungkapkan, "Tapi hanya itu yang bisa aku lakukan. Netherworld akan mempengaruhi makhluk hidup, dan semakin banyak, maka energi akan mengganggu keseimbangan energi yin yang ada di dalam Netherworld. Jadi akan mudah diketahui oleh Heavenly Court sendiri. Pertemuan kita hari ini dan yang lalu dilakukan dalam persembunyian Heavenly Dauku. Lagi pula, Heavenly Court tidak tahu identitasku. Kau juga tidak mau diketahui oleh Heavenly Court kan? Intinya mustahil untuk bisa melindungi semua orang. Namun pembersihan dunia mortal dan Heavenly Court akan menjaga pemandangan aslinya. Jadi masih ada cara lain." Mendengar ucapan seperti itu dari Mengpo, Hanju pun benar-benar sangat terkejut karena dia bahkan tidak mengetahui hal itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat Hanju berada, terlihatlah Hanju yang saat itu sedang melakukan sesuatu dengan membakar sebuah buku. Melihat itu, Dao pun bertanya kepada Hanju, "Master, apa yang sedang kau lakukan?" Hanju yang mendengar ucapan dari Dao pun kemudian mengatakan, "Aku hanya sedang mencari uang." Mendengar itu, tentu saja Dao pun merasa semakin kebingungan, dan dia pun kemudian mengatakan, "Tapi, ku dengar dari Chang'an dan yang lain, kalau kertas uang adalah mata uang yang cuma bisa dipakai oleh jiwa mati di Netherworld. Kau tidak akan mati kan, Master?" Hanju pun kemudian mengatakan, "Iya, 2 utusan hantu akan datang menemuiku sebentar lagi. Jadi aku harus bersiap-siap." Mendengar ucapan seperti itu, Dao pun benar-benar sangat panik, dan dia pun kemudian berteriak, "Tidak, kenapa pengantar roh akan kemari? Apakah kau telah tiada, Master?" Mendengar ucapan seperti itu, murid-murid dari Hanju pun benar-benar sangat syok, dan mereka pun kemudian berteriak histeris. Hanju yang mendengar ucapan bodoh dari murid-muridnya itu pun merasa panik dan berkata, "Bukan begitu yang aku maksudkan." Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!